Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Asara Asmara bisa menyapa pemirsa Radar TV di rumah. Tentunya juga tidak lupa menyapa ibu dan bapak di Desa Ciberem dalam talk show spesial Bestiku. Oke, luar biasa. Tentunya episode spesial kali ini, talk show spesial kali ini kita akan membahas tuntas, tidak lain tidak bukan kita membahas stunting. Karena kita tidak ada bosan-bosannya membahas stunting, ini edukasi juga buat masyarakat ya. Jangan sampai terlewatkan spesial edisi episode kita kali ini karena akan ada informasi yang sangat informatif dan menarik untuk kita saksikan secara bersama-sama. Tentunya hari ini saya sudah ada di Kota Banjar dan sudah bersama narasumber yang luar biasa, ada yang cantik, ada yang ganteng. Udah siap memaparkan, mengedukasi masyarakat di rumah ya, untuk pemirsa di studio juga, pemirsa di Kota Banjar di Ciberem khususnya, dan pemirsa di rumah. Tentu yang pertama ini ada Ibu Bidan Lucy Tustiani. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, sangat anggunli ya Ibu. Ibu bisa dong disapa dulu pemirsa Radar TV di rumah nih Ibu. Ya, halo sobat Radar TV. Apa kabar semuanya? Tentunya Ibu siap ya hari ini untuk memberikan edukasi perihal stunting. Insya Allah. Luar biasa. Ibu sehat selalu ya Ibu ya. Alhamdulillah. Nah tentunya di sebelah Ibu Lucy juga ada Bapak Haji Budi Hendriawan, Escape dan MAP dari Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banjar. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Pak, hari ini semangat ya Pak untuk mengedukasi masyarakat perihal stunting. Semangat, semangat, semangat. Nggak bosan Pak? Alhamdulillah sampai saat ini kami dengan tim tidak patah hati ataupun tidak patah semangat untuk tetap mengedukasi masyarakat Kota Banjar umumnya, khususnya Desa Ciberem saat ini. Oke, luar biasa. Nih Pak Haji Budinya udah semangat, pemirsa di rumah dan di Desa Ciberem di sini yang nonton talk show-nya secara langsung juga harus lebih semangat. Dan di sebelah Pak Haji Budi, waduh, ini kayaknya udah salpok banget nih saya dari tadi karena udah ceria ya, paling ceria dan paling beda nih. Karena dari wardrobe-nya aja sudah paling prepare. Nah, di sebelah Pak Haji ini ada Bapak Yayan Sukirlan dari Kepala Desa Ciberem. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Keluarga di rumah sehat Pak? Sehat. Alhamdulillah. Sehat-sehat semua. Alhamdulillah. Semangat nggak sih Pak hari ini? Sehat dong. Oh, emang karakternya seperti ini ya? Oh, oke. Karena ini Bapak bawa tas. Ini tas istri kah atau tas siapa? Oh, ini beberapa hal yang harus dikantongi, beberapa hal yang harus diteladani. Luar bahwa di biasa. dalamnya kalau tidak ada kantong ini saya pingsan gitu. Oh, kantong Doraemon ternyata. Ada beberapa hal mungkinnya yang harus wajib dibawa oleh Bapak. Luar biasa. Nanti kita bisa lihat tasnya. Ya dong, silahkan. Oke, di segmen selanjutnya nanti kita lihat. Dan di sebelah Pak Yan juga ada, wah ini yang sangat penting juga, ada Ibu Siti Aisyah dari kader tim pendamping keluarga Desa Ciberem. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siti Aisyah, itu lagunya juga ada ya, banyak. Dari namanya juga anggun, luar biasa tuh. Dari cara menjawabnya juga kalem banget. Nah oke, kita langsung aja nih untuk langsung diskusi yang pertama nih mengenai stunting dulu. Mungkin saya akan bertanya kepada Pak Haji dulu atau ya, nggak apa-apa? Boleh. Boleh, siap. Pak Haji, oke, sebagai Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Banjar nih, mungkin bisa dijelaskan nggak sih secara singkat dan detail mengenai stunting sendiri? Baik, perlu kami sampaikan informasi ini kepada seluruh umumnya masyarakat Kota Banjar, khususnya masyarakat Desa Ciberem pada saat ini, bahwa perlu adanya peningkatan informasi kepada masyarakat terkait dengan pentingnya pencegahan terhadap stunting. Dan perlu diketahui oleh semua masyarakat
bahwa apa yang dikatakan stunting itu adalah gagal tumbuh kembang yang sering terjadi di 1000 hari pertama kehidupan. Nah, ini kami mulai tahun 2022 sudah melaksanakan program penanganan stunting yang saat ini ada perubahan paradigma. Kalau sebelumnya penanganan stunting, kalau mulai saat ini pencegahan stunting. Jadi dalam hal pencegahan stunting bukan berarti mengabaikan bagi anak yang sudah stunting, tetapi kita berupaya untuk mencegah agar tidak ada lagi stunting baru mulai dari 1000 hari pertama kehidupan. Oke, luar biasa ya. Karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Betul ya Pak ya? Betul, betul. Oke. Nah, lalu kita akan bertanya juga nih perihal stunting dari sudut pandang Ibu Tanti selaku bidan. Bagaimana nih Bu? Definisi stunting itu sendiri adalah suatu proses gagal tumbuh yang kronis yang terjadi sejak bayi dalam kandungan sampai usia 2 tahun. Tentunya itu banyak multifaktor yang mempengaruhinya, bukan hanya sebatas gizi saja, ada di dalamnya pola asuh, ataupun ada faktor lingkungan, dan ada faktor-faktor lainnya. Oke, jadi semua faktor juga saling mempengaruhi ya Bu? Iya, karena itu ada satu lingkaran yang saling mempengaruhi. Oke, nanti kita bakal bahas lebih detail beberapa faktor yang saling mempengaruhi dan ini sangat penting ya, edukasi juga untuk pemirsa Radar TV di rumah. Nanti kita bakal spill beberapa faktor. Nah, lalu Pak Yayan. Pak Yayan, gimana nih di desanya, di desa Ciberem ini sejauh ini dengan adanya stunting, yang terkena stunting, lalu pencegahan atau penanganan stunting dari kepala desa sendiri nih, Pak Yayan, seperti apa Pak? Baik, perlu juga kami sampaikan, ini problem dalam hal negara. Dalam masalah ini, stunting harus menjadikan satu pertanggungjawaban kita semua untuk pengantisipasian dan untuk juga penurunan. Kami beberapa hal di lapangan ini, beberapa langkah. Pertama, mungkin kami bekerja sama dengan kedinasan terkait dan juga kita pertanyakan berapa orang yang terdampak itu harus akurat dan apa yang dikatakan itu stunting. Nah, terkait dalam hal juga untuk penanganan, kami memang sudah ada ya peraturan yang mengatur bagaimana ini syarat penanganan dan juga untuk penurunan stunting itu kami mengadakan anggaran yang lebih khusus itu ditaikan ke APBD yang notabene ini dari anggaran dana desa. Dan juga di samping itu kami tidak lupa untuk mengadakan pemberdayaan tentang peningkatan penghasilan ekonomi juga, diantaranya mungkin dari pelatihan UMKM itu juga menjadi salah satunya itu untuk dongkrak ya, minimal itu bisa membantu pencerahan kepada keluarga tersebut. Oke, luar biasa ya Pak. Kita tahan dulu, tapi kita kesamping dulu ke Ibu Siti Aisyah ya, selaku dari tim pendamping keluarga desa Ciberem ya, Ibu leres dari kader sendiri. Mungkin ada langkah konkret nggak sejauh ini untuk mengedukasi masyarakat perihal stunting? Ya, kami dari tim pendamping keluarga melakukan pendampingan kepada ibu hamil, kepada capim, dan kepada bayi, kepada balita semuanya, dan melakukan pendataan. Dan untuk mengedukasinya kami melaksanakan sosialisasi tentang apa itu yang namanya stunting. Tentu sosialisasinya ini dalam jangka waktu yang panjang ya, sehari 2 hari atau seperti apa untuk durasinya?
Untuk durasinya mungkin agak lama ya, karena masyarakat itu tidak semua bisa terkumpul secara apa itu? Jadi pelan-pelan ya edukasinya. Iya, pelan-pelan dulu. Oke. Nah, lalu pemirsa, penanganan stunting di Kota Banjar ini juga menjadi penanganan yang serius ya, Pak. Nah, untuk penanganan sendiri, apa saja sih Pak Haji Budi untuk upaya yang sudah dilakukan dari pihak dinas sendiri? Untuk penanganan yang dilaksanakan di Kota Banjar, tentunya kami tidak bisa berdiri sendiri. Kami melakukan kolaborasi dengan seluruh jajaran terkait dari pemerintahan dan bekerja sama dengan pihak swasta maupun pihak masyarakat. Dan untuk melaksanakan program-program tersebut, kami melakukan regulasi secara terstruktur, mulai dari regulasi tingkat kota, kemudian regulasi tingkat kecamatan, bahkan sampai tingkat desa dan kelurahan, sebagai dasar untuk bisa melaksanakan secara komprehensif dan berkesinambungan, baik dari sisi pemerintah maupun dari pihak-pihak yang bisa berpartisipasi untuk penanganan stunting yang ada di Kota Banjar. Oke, luar biasa. Nah, lalu Pak Yayan, terasa nggak sih dampak dari upaya penanganan stunting dari dinas untuk dari tingkatan desa sendiri sejauh ini, Pak? Ya, jelas-jelas itu ya, dalam hal pemantauan ataupun sekaligus melalui dinas kesehatan, dinas dari KB, itu kami bekerja sama dalam pengantisipasian itu. Kita kan suka ada pertemuan-pertemuan kayak di Lokmin, Lokal Karya Mini itu kan. Itu sekaligus membahas di sana berapa data yang harus ditangani dan bagaimana cara penanganannya. Itu kan di sana membedah kekurangan ataupun dasar kemampuan dengan hal anggaran. Kalau saja tidak mencapai dari anggaran, kita solusi dari mana gitu kan. Itu mungkin banyak hal pertemuan-pertemuan dan pembahasan masalah pencegahan stunting. Oke, lalu terima kasih ya Pak untuk informasinya. Nanti kita bakal singgung lagi. Namun saya akan kepo nih kepada garda terdepan dari Desa Ciberem, Ibu Tanti. Ya, Ibu Lucy Tanti ya. Oke. Lalu untuk peran Ibu dalam pencegahan penanganan stunting di Desa Ciberem, terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan ini seperti apa sih, Bu? Kebetulan saya juga kan masuk dalam tim TPK di Nakesnya. Untuk peran bidan itu sendiri, kita ada istilahnya sidak dulu, ada seleksi, ada diseleksi dulu, maksudnya untuk sasaran. Apakah sasaran itu, karena sasaran TPK untuk penurunan stunting itu berawal dari Catin, karena untuk melahirkan generasi yang sehat juga harus ada Catin yang sehat juga. Catin yang sehat juga ada tidak anemia, berat badan ideal, dalam arti kata dia tidak kek atau dia tidak obesitas, karena ada kriterianya. Kemudian setelah dari Catin kita seleksi tentang ibu hamilnya. Ibu hamilnya itu seperti apa? Apakah ibu hamilnya mempunyai resiko tinggi apa tidak? Nanti bisa diklasifikasikan. Kemudian selanjutnya adalah ibu nifas, sasaran untuk TPK, kemudian bayi balita sampai usia 2 tahun. Kemudian setelah kita dilakukan seleksi, kita dampingi. Nah, sasaran yang menjadi TPK itu harus kita dampingi, terlebih-lebih apabila dia yang masuk dalam keluarga yang rawan stunting. Nah, setelah kita dampingi untuk yang KRS itu sendiri, barulah kita mengambil aksi. Aksi itu adalah bagaimana penanganan dari tiap-tiap KRS itu sendiri, karena tidak semua bisa penanganannya semua sama, karena tidak semua masalah yang ditimbulkan sama dan penanganannya juga sama, karena itu tergantung dari masalahnya itu sendiri. Oke, jadi tidak mudah ya untuk penanganan stunting, dan ini untuk
yang mau menikah mungkin ya, untuk para calon pengantin lebih betul edukasi untuk diri sendiri, lebih banyak nonton talk show seperti ini karena kita bisa melihat tadi yang Ibu sebutkan juga ya, dari berat badan, kesehatan juga itu sangat dipertimbangkan karena jangan sampai kita melahirkan anak stunting ya. Betul. Nah, lalu kita tahan dulu nih karena tadi Ibu Siti Aisyah udah nengok-nengok sayaeun cenah sayaeun. Oke, Ibu Siti Aisyah ya, selaku TPK nih, bagaimana pengalaman Ibu mendampingi keluarga di Desa Ciberem, Bu? Pengalamannya ya, ketika mendampingi keluarga, menjadi pendamping keluarga ya, kita bermacam-macam ya, ada yang susah menerima, ada yang bengau ya, susah, yang susah gitu. Sepertinya kalau kita memberikan informasi gitu, kadang ada yang menolak gitu. Kadang juga ya alhamdulillah, tapi hampir keseluruhan sih alhamdulillah luar biasa menerima apa yang disebutkan itu stunting dan mengerti gitu. Dan selanjutnya kita mendampingi Catin. Kita data dulu, kita dari berkolaborasi dengan amil setempat gitu, untuk siapa saja sih yang Catin yang berada di Desa Ciberem. Oke, tapi sejauh ini ada pengalaman lucu nggak, Bu? Ketika mendampingi, mungkin ini mah Catin susah banget gitu. Terus cara edukasi ibunya seperti apa gitu? Ada nggak pengalaman lucu? Atau mungkin keluarga ketika ibu datang mau edukasi, kunci hariwang hente. Sejauh ini mah balager ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah balager ibu-ibu di sini kalau dikasih edukasi bager katanya. Alhamdulillah ya, karena ini juga kan kita caring ya, karena peduli kepada masyarakat. Jadi ibu-ibu TPK sendiri di sini ya mengedukasi, memberikan informasi, dan juga tentunya untuk kesehatan warga Kota Banjar sendiri. Jangan sampai ada kasus stunting baru gitu ya, jangan sampai, karena kita ini konsepnya mencegah daripada mengobati. Lalu kita ke Pak Haji deh. Pak Haji, gimana nih sejauh ini? Tadi kan peran dan upaya dari dinas sudah dilakukan ya. Nah, sejauh ini mungkin bisa sharing juga pengalaman yang luar biasa mengenai perjuangan untuk edukasi perihal stunting. Ada yang teringat nggak, Pak? Wah, saya ini pernah nih gini gitu, Pak. Yang bisa di-sharing ke pemirsa di rumah. Pengalaman dalam hal mengedukasi kepada masyarakat tentunya banyak hal-hal yang menjadi tantangan maupun banyak hal yang menjadi hiburan buat kami. Kami menghadapi dengan rasa tenang dan nyaman agar kami juga tidak menjadi beban. Hal-hal yang sifatnya menjadi tantangan tentunya banyak, karena dalam hal meningkatkan informasi kepada masyarakat, dan harapannya juga adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat. Tentu apa yang disampaikan tadi oleh tim dari kami TPK, ini TPK merupakan garda terdepan dari kami yang bekerja sama dengan tim lapangan yang ada di kami, yaitu PLKB. Tentu banyak suka dan duka seperti yang disampaikan tadi. Nah, dari hal-hal hasil permasalahan yang didapatkan oleh tim TPK dan PLKB beserta tim Dinas Kesehatan, kami melakukan evaluasi sejauh mana efektivitas apa yang sudah dilakukan. Kemudian kami mencari solusi seperti apa agar masyarakat lebih bisa menerima terkait dengan penyebaran informasi yang sudah kami lakukan. Sehingga dalam hal ini
kami terus berupaya untuk berinovasi untuk bisa diterima di masyarakat. Tentu program-program yang sudah kami lakukan sudah ada berdampak terhadap masyarakat dengan hasil survei yang sudah dilakukan di tahun 2024, yang awalnya tahun 2023 itu angka stunting yang ada di Kota Banjar di angka 23,6. Saat ini dari hasil survei, alhamdulillah Kota Banjar ada penurunan dari 23,6 menjadi 18,8. Itu merupakan suatu hasil dari upaya-upaya yang sudah dilakukan, dan hal ini semua berkat kerjasama semua pihak, baik dari tatanan pemerintah maupun mulai dari pemerintah kota, kecamatan, sampai desa, juga lintas sektor yang terkait, dan peran serta masyarakat, kepedulian masyarakat, serta kesadaran dari masyarakat itu sendiri dalam hal upaya-upaya dalam penanganan stunting yang sebelumnya. Sehingga kami dengan di tahun 2025 ini berharap dalam proses pencegahan stunting ini tidak ada lagi anak maupun angka stunting baru, baik dari ibu hamil yang melahirkan maupun dari balita yang usia di bawah 23 bulan. Itu yang ingin kami harapkan dalam upaya pencegahan penanganan stunting di Kota Banjar. Oke, luar biasa ya. Tadi juga sering evaluasi ya untuk menjadikan stunting ini menjadi prioritas yang harus benar-benar kita kawal secara bersama-sama. Tentunya kolaborasi antar semua pihak juga harus kita galakkan lagi gitu ya. Nah ini Pak Yayan dari tadi senyum-senyum. Karena sebagaimana yang kita ketahui ya, orang ceria ini biasanya banyak bebannya, beda hal ya, terlihat bebannya tuh itu yang paling banyak beban biasanya orang yang paling ceria tuh. Dari tadi ketika kita menjelaskan nih lagi sharing Pak Yayan tuh kayak oke, santai, relax ya. Sejauh ini Pak ya, sejauh ini penanganan stunting di desa Bapak sendiri, tantangan terberatnya pengen tahu nih saya, apa nih Pak tantangannya? Di samping mungkin untuk mengemukakan alasan, mohon maaf ya, dalam hal ini dengan secara gembira sekali kami di Desa Ciberem, saya bersama warga sedang mengadakan hari ulang tahun yang ke-46-nya Desa Ciberem nih. Alhamdulillah. Jadi smile harus kita pertahankan, harus kita ya bagaimana meraih dengan istilahnya gejolaknya warga ataupun gimana, kita pandang di sana harus menyesuaikan diri dan menempatkan diri itu smile ya gitu. Nah ini baik kepada tadi ada satu hal yang keterkaitan dengan bagaimana seandainya mungkin ya ada stunting yang ya kurang-kurang mengindahkan atau itu ya. Nah banyak sekali tantangan yang kami laksanakan dan juga mendapatkan laporan terutama nih dari kami punya pasukan nih namanya tim pendamping percepatan penurunan stunting TPPS itu kan, yang selalu mengedukasi kepada warga masyarakat yang notabene itu tercatat bahwa anak tersebut itu disebutkan stunting. Gini, ada beberapa keluarga ya yang belum menerima, bukan tidak, yang belum menerima, tidak menerima bahwa anaknya ini kategori sampai dinyatakan sikap mungkin ya dengan apa gelangnya itu hedonisme, kan ada hedonisme yang berkriteria disebutkan stunting itu ada Neng ya. Nah itu mungkin kami mengedukasi beberapa kali, istilah Sunda mah meureunan ulah getas harupateun lah.
Artinya jangan bosan-bosan mengedukasi kepada orang tersebut. Alhamdulillah ya, beberapa kali continue itu disampaikan edukasi, lahirlah ya kanyaah nagara ya teh untuk penanganan eta teh iwati kudu kieu kan gitu Sunda mah nya. Bayahna simkuring bahasa Sunda da urang Ciberem. Leres, mangga. Nah, ini mungkin secara dinyatakan sikap mah jangan bosan-bosan untuk mengedukasi ketika anak tersebut ataupun keluarga sebagian di sana itu ada yang terdata atau terdaftar masuk kategori stunting. Itu nih. Ya, ketika dinyatakan stunting ini jangan sampai berkecil hati ya. Jangan sampai tidak terima. Oh, ada perasaan mah budak teh di pasihan emam teh nu sae nah bisa stunting kan sok aya we nu kitu manya. Pokoknya jangan sekali-kali ataupun saya titip kepada tim pendamping dan juga TPK dan juga dari Dinas Kesehatan, Dinas KB, yuk kita bareng-bareng gitu ya, mencermati, terusan mengamati, terus tindakan apa nih yang harus kita lakukan gitu. Selalu kami bermusyawarah hal itu. Dan alhamdulillah ya sampai saat ini penurunan stunting di desa kami ya alhamdulillah cepat tanggap. Luar biasa. Hatur nuhun Pak. Ternyata di balik senyumnya ini ada perjuangan yang luar biasa ya Pak. Ya dong. Oke, sesekali mah nggak apa-apa tuh Pak, nggak senyum juga. Sok we buktikan pada dunia. Bisa saya teh. Bisa. Buktikan pada dunia. Saya teh capek mengedukasi masyarakat ya. Tidak pernah Seorang capek. pimpinan nggak boleh harus capek. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong untuk Pak Yayan. Oke, Ibu Siti Aisyah ya, kita kembali ke Ibu Siti. Mungkin harapannya Ibu Siti, saya tahu Ibu Siti yang sering bergarda terdepan mengedukasi masyarakat nih ya. Harapan untuk masyarakat ke depannya dari Ibu Siti seperti apa Ibu? Harapannya seluruh warga masyarakat bisa meningkatkan gizi keluarga supaya semua anak-anak, semua yang hamil, yang menyusui, yang itu bisa tidak menjadi keluarga yang berisiko stunting, dan anaknya juga tidak menjadi anak yang stunting. Oke, ada lagi? Udah? Harapannya itu aja? Siap, hatur nuhun. Harapannya dari Pak Yayan lagi deh. Sekarang sebelum menutup segmen terakhir, harapan dari Pak Yayan. Ya, untuk warga, wabil khusus warga kami Desa Ciberem mensupport dan juga mengucapkan terima kasih atas dasar mungkin dalam hal ini kami baru kedua ya, triwulan kedua untuk penurunan hal tersebut. Dan kalau melihat dari rekam jejak sampai saat ini belum ada kendala. Cuman ya yang namanya dengan kecapean lah, inilah kedatangan orang tersebut tidak mengindahkan lah. Nah ini yang satu hentakan itu seorang pimpinan ini harus bagaimana cara mencarikan solusi. Nah ini jadi tolong kepada yang terdata atau terdaftar stunting, bukannya kami untuk istilahnya tidak mengindahkan, justru kami sayang. Ini kok fakta dari Dinas Kesehatan, dari KB ataupun dari dinas-dinas terkait. Ya ini mungkin salah satunya beban kami untuk diamanatkan dalam hal mungkin peraturan yang ada ya untuk penanganan stunting. Mudah-mudahan ke depan ya kita zero stunting. Amin ya, harus bareng-bareng. Dan dari Pak Haji Budi, harapan kedepannya seperti apa khususnya untuk Desa Ciberem, umumnya untuk Kota Banjar? Baik, untuk harapan kami tentunya kami ingin target kami di 2025 ini bisa menurunkan angka stunting lagi. Target kami
2025 bisa mencapai angka 14% angka stunting Kota Banjar. Kemudian untuk Desa Ciberem, kami berharap tidak ada stunting baru sebagai role model kami untuk menciptakan salah satu desa ataupun kelurahan ke arah New Zero Stunting, sehingga harapan ke depan seluruh desa yang ada dan kelurahan yang ada di Kota Banjar semua New Zero Stunting. Tahun 2025 kami membuat model Desa Ciberem untuk proses pencegahan ke arah New Zero Stunting dengan berbagai inovasi-inovasi yang kami laksanakan. Oke, luar biasa. Siap ibu-ibu di sini? New Zero Stunting? Siap. Siapnya tekenging siap. Oke. Sekarang dari Ibu Bidan, harapan kedepannya nih Ibu gimana nih? Tentunya harapan semuanya adalah zero stunting, tapi itu memiliki proses yang panjang. Yang diharapkan adalah tidak ada lagi stunting yang baru. Saya sebagai nakes bisa membawa ibu-ibu hamil sehat selamat sampai melahirkan masa nifas bayi balitanya tanpa ada kendala dan tanpa masuk kategori stunting. Itu saja. Oke, luar biasa ya. Karena kita peduli kepada masyarakat khususnya Desa Ciberem ya, dari perencana pernikahan, ketika hamil dan melahirkan, aduh itu luar biasa ya, kita kontrol bersama agar tidak terdampak atau dinyatakan stunting. Nah, luar biasa edukasinya, informasinya sangat informatif sekali. Jadi jangan lupa untuk saksikan kita karena dari tadi ya, masyarakat di sini tuh keponya dengan Pak Yayan di tasnya, pengen di unboxing. Halita. Siapa? Aya naon wae, da tadi janji bade dibuka. Artos juga namanya. Bade dibuka moal. Untuk membuktikan salah satunya mungkin apa ya? Untuk membuktikan dibuka wae cenah. Banyak hal. Ini dari kertas. Alhamdulillah ya amplop. Oh, kertas-kertas ini bahwasanya yang harus diedukasi masalah stunting. Oke, luar biasa ya, karena tidak ada habis dan hentinya, tidak ada capek untuk mengedukasi masyarakat, dan akhirnya Pak Yayan tuh membawa catatan-catatan khusus untuk masyarakat Desa Ciberem. Pemirsa jangan kemana-mana dan ibu-ibu di sini jangan kemana-mana, tentunya nanti kita akan masuk ke segmen 2, tentunya dalam program Bestiku. Pemirsa senang sekali tentunya masih dalam program spesial Bestiku. Oke, luar biasa ya. Tentu ini juga kita akan melanjutkan dari segmen 1 ke segmen 2 yang mana ini informasinya sangat detail dan makin mendalam banget dengan personil baru di sebelah saya juga. Nah, tentu kali ini kita akan membahas sebuah inovasi yang luar biasa dari DPPKB yang pertama kali diimplementasikan di Kampung KB, spesifiknya di Desa Ciberem. Namun sebelum lebih jauh kita membahas mengenai inovasi dari Dinas DPPKB, kita akan berkenalan dulu dengan narasumber yang baru. Di sebelah saya ada Ibu Dede selaku Ketua Tim Pengendali PKK. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Disapa dulu pemirsa Radar TV di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah. Luar biasa ya, ada tagline-nya di Banjar mah resep alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar katanya tuh ya. Pemirsa di rumah jangan mau kalah sama ibu-ibu yang ada di Desa Ciberem. Ibu juga Damang? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Di sebelahnya Ibu Dede mah mau dikenalin lagi nggak? Soalnya ini masih segmen yang sama, orang yang sama. Kayaknya bukan perkenalan lagi deh, tapi saya mau nanya, Bapak masih semangat nggak Pak?
Semangat, semangat. Luar biasa, harus semangat. Ini ada tagline-nya juga nggak dari Pak Haji Budi? Ada. Berencana itu keren. Sekali lagi Pak, sekali lagi. Berencana itu Sanes benten kieu keren gitu. Luar biasa. Itu gimana Pak? Tagline-nya dibuat sendiri atau seperti apa? Itu tagline dari BKKBN sebagai karena program BKKBN itu adalah program berencana. Jadi harus segala sesuatu juga harus kita rencanakan agar apa yang kita rencanakan itu berhasil dengan optimal. Makanya keren gitu ya. Ente usik Bapak ya nanti. Ente keren cekap ya. Selanjutnya juga ada Ibu Rini. Halo, assalamualaikum Ibu Rini. Waalaikumsalam, selamat sore. Selamat sore Ibu Rini, luar biasa. Nggak tegang nggak? Insya Allah enggak, lumayan capek aja sih. Lumayan. Ibu kemana aja dari tadi saya cariin? Alhamdulillah kita semua di sini yang lintas sektor pun saya sebagai penyuluh KB diajak terlibat langsung di acara ulang tahun Desa Ciberem yang ke-46. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong Ibu. Nah, oke, sebelumnya makasih ya Ibu Rini, sehat selalu dan keluarga di rumah. Kita akan melanjutkan nih diskusi karena dari tadi saya salpok sama mobilnya juga Bestiku Curhat Guys. Guys sendiri ini ada kepanjangannya juga ya Pak tuh, Gerakan Aksi Edukasi Cegah Stunting. Jadi bukan guys, tapi ini ada singkatan atau kepanjangannya juga. Nah, Bapak boleh di-spill dong, dijelaskan ke pemirsa Radar TV di rumah dan mungkin kepada masyarakat Desa Ciberem mengenai inovasi-inovasi yang sedang dijalankan oleh Dinas DPPKB. Selamat sore pemirsa Radar TV yang ada di rumah. Kami informasikan bahwa inovasi dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Banjar mempunyai inovasi Bestiku dan Curhat Guys. Ini Bestiku sebagai wahana ataupun sarana untuk meningkatkan informasi kepada masyarakat terkait dengan program pencegahan stunting yang ada di Kota Banjar. Adapun singkatan dari Bestiku yaitu BIS Edukasi Cegah Stunting Terintegrasi Konseling Unit. Artinya sarana BIS sarana untuk melakukan edukasi yang terintegrasi terkait dengan permasalahan-permasalahan siklus hidup, baik mulai dari ibu hamil, ibu menyusui, calon pengantin, dan keluarga yang mempunyai balita. Di sini kami menyiapkan sarana. Silahkan masyarakat Kota Banjar untuk memfollow ataupun menjapri dari polo-polo yang ada di BIS edukasi ini. Ada di bagian belakang itu polo-polo yang bisa di-share oleh Bapak dan Ibu masyarakat Kota Banjar untuk melakukan curhat, baik waktu kami ada di kantor maupun kami sedang ke lapangan. Kalau dalam kondisi kami ke lapangan, kami menyiapkan tempat privat, tempat privasi di dalam BIS untuk melakukan curhat dalam permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh tadi sasaran kami yaitu 1000 HPK atau siklus kehidupan ini. Ini sebagai inovasi kami untuk upaya dalam program pencegahan stunting yang aksi nyata ke masyarakat, khususnya masyarakat Kota Banjar.
Oke, jadi bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Kota Banjar mengenai bis Bestiku ini. Tadi juga ada instruksi untuk follow, ikuti ya, mengenai keberadaan bis karena bisa curhat, sharing is caring ya. Lalu juga kita, tapi rahasia terjamin, aman, kerahasiaan nih. Sepakat untuk merahasiakan dari sisi apa yang mereka masyarakat curhatkan, tetapi sebagai bahan buat kami untuk bisa memberikan solusi buat masyarakat Kota Banjar. Apakah terkait dengan kesehatan reproduksi ataupun terkait dengan permasalahan penanganan atau pengasuhan anak, maupun terkait dengan pengasuhan keluarga yang mempunyai remaja. Jadi apapun bisa didiskusikan, rahasia aman terjamin, nggak akan sampai bocor. Mual ngobrol kata tangga amanya, aman pokoknya mah. Insya Allah mudah-mudahan bisa amanah buat semuanya. Siap, makin bikin nyaman juga. Lalu Ibu Dede, tanggapan Ibu Dede dengan inovasi yang sedang dijalankan dari Dinas DPPKB ini seperti apa, Bu? Pandangan Ibu Dede, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin di sini sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Desa Ciberem mengucapkan banyak terima kasih kepada Dinas KB yang sudah memberikan banyak inovasi untuk kami semua. Yang paling utama adalah program yang kami dapatkan di sini yaitu tentang terasering ya, terasering yaitu ternak ayam untuk atasi cegah stunting. Ya, kebetulan di desa kami ini yang tercatat jumlah stunting sesuai dengan dari Dinas Kesehatan yaitu ada 20 orang. Itu bukan stunting, katanya stunted ya, itu tercatatnya bukan stunting. Kalau stunting itu dibarengi dengan penyakit atau bawaan. Kebetulan di kami tidak ada yang berpenyakit bawaan, cuma tergolong itu adalah stunting. Dengan adanya terasering kami alhamdulillah dibantu sekali oleh Dinas DPPKB dengan adanya itu inovasi itu diberikan ayam kepada semua yang anggota itu yang terdaftar sebagai stunting dan ibu hamil, kemudian ada juga untuk anak yatim dan lansia, itu untuk mungkin program yang terasering. Kalau ini mungkin udah tadi Bapak jelaskan tentang ini Bestiku ya, itu yang kami sudah dapatkan tentang program inovasi terasering. Mungkin itu. Luar biasa ya terasering tuh. Ini juga sudah berjalan ya Bu? Sudah mendapatkan ayamnya sudah. Kami yang membagikan karena kami juga sebagai ketua TPPS Desa Ciberem untuk penuntasan ya atasi stunting lah TPPS ya gitu. Sejauh ini sudah ada hasil. Alhamdulillah, mungkin mudah-mudahan ada penurunan gitu kan, ada penurunan. Kalau yang misalnya untuk ibu hamil nanti untuk apabila misalkan mendapatkan itu nanti suruh dipelihara ketika nanti banyak anaknya nanti kita bisa dimakan atau bisa untuk konsumsi ya gitu, dikonsumsi, telurnya bisa dimakan untuk itu keperluan untuk ibu hamil. Ya. Target keberhasilannya mungkin itu bisa kita lihat nanti kan adanya dari Posyandu kegiatan yang dilaksanakan 1 bulan 1 kali untuk balitanya bisa ditimbang, jadi tumbuh kembang anaknya bisa terlihat yang terbagi itu yang dari terasering itu. Ibu hamil juga diperiksa nanti. Tentunya dengan inovasi terbaru ini juga semua pihak harus ikut terlibat ya Bu ya? Iya, terlibat, terutama di kegiatan Kampung KB KKB Dusun Pasir Negara. Kita tahan dulu, kita kembalikan ke Ibu Rini. Kalau tadi kita sudah berbincang mengenai inovasi dan tanggapan dari inovasi Dinas DPPKB yang sedang berjalan. Ibu, kiranya yang kurang dari Dinas DPPKB yang harus Ibu tambahkan sebetulnya apa sih Bu?
Baik, selamat sore semuanya. Terima kasih. Kalau kurangnya sih tidak ada sebetulnya ya, kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Saya sebagai kepanjang tanganan daripada DPPKB yang berada di tingkatan terbawah di desa, jadi alhamdulillah semuanya bisa dikoordinasikan dengan baik gitu. Jadi semua program, semua permasalahan akan kita tindak lanjuti dengan bertahap, dari melapor ke tingkat kecamatan ke Ibu UPT-nya, dan dari Ibu UPT nanti berjenjang ke dinas. Setiap ada permasalahan yang harus diselesaikan di sini. Tapi untuk permasalahan sendiri di sini alhamdulillah tidak ada sih sebetulnya, karena semua masyarakat di sini untuk di Desa Ciberem sendiri kesertaan ber-KB-nya sudah bagus, resiko KRS-nya juga sudah berkurang hanya sedikit itu. Jadi kita hanya terus selalu melakukan edukasi dan konseling di tiap ada waktu dan kesempatan, seperti di kegiatan-kegiatan posyandu ataupun kunjungan-kunjungan rumah ke sasaran-sasaran yang kita ada di sini. Oke, luar biasa. Lalu Ibu, harapan kedepannya dari Ibu Rini sendiri baiknya seperti apa sih Bu, dengan adanya inovasi support masyarakat untuk lebih meyakinkan masyarakat dengan inovasi-inovasi yang dibuatkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Berencana Kota Banjar ini? Tentunya untuk harapan terbaik dari saya pribadi sendiri sebagai petugas lapangan di sini, mengharapkan semua masyarakat bisa merasakan hasil yang konkret daripada semua inovasi-inovasi yang ada di sini, dan ikut juga mensukseskan. Jadi tidak hanya menerima begitu saja, tapi dampaknya daripada setiap inovasi itu masyarakat bisa lebih meningkatkan kemandirian dan keinginan daripada masyarakat itu sendiri. Jadi bantuan itu tidak percuma gitu maksudnya. Jadi alhamdulillah nanti pada akhirnya yang tujuan daripada akhirnya itu, karena ini adalah kita di percepatan penurunan stunting, tidak ada lagi stunting yang baru di sini, dan juga stunted ataupun sasaran-sasaran daripada KRS itu sendiri bisa terpantau dengan baik dan bisa memiliki kesehatan yang baik sesuai dengan program dari BKKBN, bahwa kita menginginkan semuanya keluarga itu berkualitas. Oke, luar biasa ya. Untuk menciptakan keluarga yang berkualitas, tentunya ini bukanlah hal yang mudah, tapi kita mah ikhtiar ya Bu ya. Oke, luar biasa. Lalu Pak, untuk harapan dari Bapak Haji Buti ini, kedepannya dengan inovasi yang sudah direalisasikan, yang sedang berjalan, kedepannya baiknya inginnya seperti apa? Baik, kami sesuai dengan tugas dan fungsi dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yaitu hasil yang menjadi pembangunan keluarga yang berkualitas. Indikator keluarga berkualitas itu diantaranya adanya ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan. Itu sebagai indikator IBANGA, Indeks Pembangunan Keluarga. Dalam hal ini tentu harapan kami dengan bisa mencapai harapan itu, kami melakukan kolaborasi melalui inovasi yang dibawa terkait dengan inovasi terasering itu dengan jargon kami yaitu pembagian pemeliharaan ayam. Jadi bisa bermanfaat 3 fungsi, mulai dari pemberdayaan masyarakat melalui pemeliharaan ayam, kemudian peningkatan ekonomi masyarakat, dan yang terakhir yaitu terkait dengan peningkatan asupan gizi masyarakat untuk penanganan stunting. Makanya kami sebagai sasaran yang saat ini kami lakukan adalah keluarga yang beresiko stunting. Diharapkan mereka timbul pemberdayaan dirinya, menyiapkan dari sisi ekonominya, kemudian menyiapkan dari pemenuhan terkait dengan asupan gizinya. Sehingga apa yang ingin kami capai terkait dengan
keluarga berkualitas, adanya ketentraman, adanya keamanan, adanya kebahagiaan dan kemandirian itu bisa tercapai dari kesadaran masyarakat, tidak hanya dari menunggu bantuan-bantuan yang sifatnya hanya sementara. Tetapi kalau tumbuh dari pemberdayaan itu dan kemandirian itu sendiri, itu diharapkan lebih kuat dalam hal peningkatan kualitas keluarga. Itu yang luar biasa, Pak, luar biasa. Luar biasa, ini menjadi motivasi juga dan mungkin untuk desa-desa yang lain juga ya Pak ya. Jangan hanya untuk desa Ciberem, tapi umumnya untuk Kota Banjar juga bisa direalisasikan lagi untuk lebih luas untuk New Zero Stunting. betul. Kami bertahap karena sumber anggaran yang kami dapatkan juga ini sifatnya sukarela untuk memberikan bantuan ayam itu, tetapi tindak lanjut kami adalah bekerja sama dengan lintas sektor lain, diantaranya Dinas Sosial dan Dinas Pertanian. Nanti dari sisi pemberdayaan kami akan tingkatkan kerjasama dengan Dinas Pertanian melalui bantuan bibit ternak ayam, sehingga semua keluarga risiko stunting ke depan bisa mandiri melalui bantuan bibit ayam untuk dipelihara. Seperti itu. Luar biasa. Kita kembali ke Ibu Dede. Ibu Dede, ajak dong masyarakatnya untuk tetap support dan mengikuti inovasi Teraseri. Untuk ibu-ibu semuanya ya, mungkin dari ini program dari Dinas KB ini sangat baik. Semoga saja untuk semua yang ada di Kota Banjar ini bebas stunting atau kita zero stunting ya untuk semua desa dan kelurahan. Itu mungkin dari saya. Semoga ibu-ibu semua yang mempunyai balita dan ibu hamil bisa memeriksakan kehamilannya dan anak-anaknya bisa ditimbang secara rutin ke posyandu apabila ada pengumuman dari ibu kader atau dari siapapun untuk tentang kesehatan balita dan ibu hamil itu. Mungkin itu dari saya. Ibunya respon ketika ada pemberitahuan untuk kesehatan ibu dan ibu hamilnya. Kepada semua yang hadir di sini, mohon semua itu diperhatikan. Mungkin itu supaya kita Banjar ada zero stunting ya Bu ya. Amin. Siap ya, siap Banjar zero stunting. Siap. Oke, luar biasa Ibu Dede, hatur nuhun. Dan untuk pemirsa di rumah juga tuh, semoga termotivasi seperti Kota Banjar dengan cara kekompakannya, dari dinasnya juga saling kolaborasi antar desanya. Dan tentu karena waktunya kita sudah mau habis ya. Tadi saran, pesan dan juga semuanya udah disampaikan, informasinya sangat informatif. Semoga bisa menginspirasi pemirsa Radar TV di rumah, dan tentunya yang ada di Desa Ciberem. Hatur nuhun sudah hadir dari 4.000 penonton, luar biasa. Ini saya sangat senang sekali ya melihat banyaknya antusias warga Kota Banjar mengikuti talk show kita hari ini. Tentu untuk menciptakan generasi emas ini tidak mudah, tapi kita akan usahakan dari Kota Banjar menjadi generasi emas. Saya Sarah Asmara pamit undur diri dan undur suara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.